Kematian. Biasanya kita lihat sebagai akhir dari segalanya kan? Tapi gimana kalau saya bilang, di dalam tubuh kita sendiri, ada kematian yang justru jadi sumber kehidupan. Yuk, kita kenalan sama proses super keren yang terjadi setiap detik di dalam tubuh kita. Apoptosis, si arsitek senyap. Coba deh, sekarang lihat tangan Anda. Pernah kepikiran nggak kenapa ya jari-jari kita ini bisa terpisah, nggak nyambung kayak selaput? Padahal, waktu kita masih di dalam kandungan, tangan kita itu awalnya mirip dayung loh. Nah, jawaban dari pertanyaan simpel ini itu adalah inti dari obrolan kita hari ini. Oke, jadi apa sih sebenarnya apoptosis itu? Gampangnya, inilah proses dibalik kenapa jari-jari kita bisa terbentuk. Ini adalah semacam pembongkaran sel yang super rapi. Jadi gini, apoptosis itu pada dasarnya adalah kematian sel yang udah direncanain. Ini bukan kecelakaan ya, ini itu prosedur yang diatur ketat, kayak program self-destruct yang rapi buat sel-sel yang udah nggak dibutuhin lagi, udah tua, atau malah bisa jadi bahaya. Dan hebatnya, ini terjadi pada miliaran sel di tubuh kita setiap hari. Nah, penting banget nih buat ngebedain apoptosis sama saudaranya yang berantakan, yaitu nekrosis. Kalau nekrosis itu kematian sel karena cedera, bayangin aja kayak ledakan, acak-acakan, dan bikin radang. Apoptosis itu kebalikannya. Dia itu pembongkaran yang terkendali, bersih, efisien, tanpa ngerusak tetangga-tetangganya. Satunya kacau balau, satunya lagi presisi. Jadi poin kuncinya di sini adalah ini bukan proses pasif di mana selnya pasrah, mati gitu aja. Enggak, justru sebaliknya, sel itu secara aktif ngejalanin perintah dari gennya buat ngebongkar diri sendiri. Proses ini bahkan butuh energi loh buat bisa jalan dengan benar. Oke, kita udah tahu apa itu apoptosis. Sekarang pertanyaannya, kenapa ini penting banget? Yuk, kita lihat gimana caranya kematian sel yang teratur ini justru ngasih kita kehidupan dan bentuk. Jadi, apoptosis itu punya setidaknya 3 tugas super penting. Pertama, dia itu kayak arsitek yang memahat tubuh kita waktu masih embrio. Contohnya yaitu tadi, misahin jari-jari tangan dan kaki. Kedua, dia kayak manajer yang pinter, ngejaga jumlah sel di setiap jaringan biar pas, nggak kebanyakan, nggak kekurangan. Dan ketiga, dia ini bodyguard kita, yang ngehancurin sel-sel yang kena virus atau yang aneh dan berpotensi jadi kanker sebelum mereka bikin masalah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Gimana cara kerjanya? Gimana sih persisnya sebuah sel bisa ngebongkar dirinya sendiri dengan begitu rapi? Yuk kita intip prosesnya, langkah demi langkah. Prosesnya itu rapi banget. Pertama, selnya bakal mengerut, kayak ngejauhin diri dari tetangga-tetangganya. Terus kulit luarnya, membrannya, mulai ngebentuk gelembung-gelembung gitu. Akhirnya dia bakal pecah, jadi paket-paket kecil yang dibungkus rapi. Paket-paket kecil tadi namanya badan apoptosis. Itu gunanya kayak kantong sampah biologis. Nah, kantong-kantong ini bakal langsung dikenali dan dilahap sama sel-sel pembersih, jadi nggak ada sampah yang berserakan dan bikin radang. Bersih banget, efisien banget. Nah, terus pertanyaannya, apa dong yang ngasih perintah buat mulai proses bongkar-bongkar ini? Kan nggak mungkin sel tiba-tiba bunuh diri tanpa alasan ya kan? Ternyata ada sinyal-sinyal khusus yang jadi pemicunya. Secara umum ada 2 jalur utama nih. Ada jalur intrinsik, ini sinyalnya datang dari dalam sel itu sendiri. Biasanya karena selnya lagi stres atau DNA-nya rusak. Terus ada jalur ekstrinsik, ini perintahnya datang dari luar, dari sel lain yang ngirim surat perintah kematian. Tapi ujung-ujungnya, mau dari dalam atau dari luar, dua-duanya bakal nyalain mesin penghancur yang sama di dalam sel. Tentu aja, proses yang secanggih ini harus seimbang banget. Nah, apa yang terjadi kalau keseimbangan yang super rapuh ini goyang? Wah, ketidakseimbangan ini bisa bahaya banget. Gini deh, kalau apoptosisnya terlalu sedikit, sel-sel aneh yang harusnya mati malah jadi kebal, terus berkembang biak seenaknya. Nah, inilah yang bisa jadi cikal bakal kanker. Sebaliknya, kalau apoptosisnya kebanyakan, kita malah kehilangan sel-sel sehat. Ini bisa memicu penyakit degeneratif, kayak Alzheimer atau Parkinson. Jadi, intinya apa? Kesehatan kita semua secara harfiah itu bergantung pada keseimbangan proses kematian sel ini. Tubuh kita itu setiap saat tanpa henti melakukan tarian yang rumit ini cuma buat ngejaga kita tetap sehat. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pemikiran terakhir yang wow. Kemampuan buat ngontrol apoptosis ini adalah salah satu cawan suci di dunia medis. Coba bayangin potensinya. Kalau seandainya nih, Anda bisa milih, penyakit mana yang mau diperantas duluan? Kanker dengan cara naikin apoptosis atau penyakit degeneratif dengan cara nurunin apoptosis? Pertanyaan ini nunjukin betapa pentingnya proses ini buat masa depan kesehatan kita semua.